Oke guys, sekarang mainnya agak jauh nih. Sekarang saya lagi ada di Taiwan, tepatnya di kota Taipei ya. Ini ibu kotanya Taiwan dan salah satu agenda saya di sini adalah untuk mengikuti kegiatan dari JCI Taiwan. Jadi JCI Taiwan itu akan mengadakan satu yang namanya inaugurasi. Inaugurasi itu apa ya? Semacam pelantikan pengurus gitu ya. Pelantikan pengurus untuk National Board of Director mereka yang akan bertugas di tahun 2023. Dan ini seru banget karena saya dikasih hotelnya itu di Grand Hotel. Silakan cek aja namanya Taiwan Grand Hotel. Ini keren banget, epic banget. Saya akan ada di sini selama 4 hari. Saya tiba semalam, masih ada sekitar 3 hari lagi di sini. Seru banget. Nah, yang mau saya share adalah gini sekarang. Jadi semalam itu saya dijemput dari bandara oleh beberapa member JCI Taiwan, lalu kemudian kita diajak jalan-jalan, dilihatin night market mereka, dan di sana saya lihat dan saya juga ketemu dengan beberapa member JCI dari Taiwan dan kita banyak ngobrol. Ternyata di sini yang jemput saya semalam itu banyakkan adalah karyawan, masih bekerja untuk orang lain, masih bekerja di perusahaan orang lain. Dan ketika saya tanya, kamu ada nggak keinginan untuk berbisnis, untuk menjadi pengusaha gitu kan? Mereka bilang mereka nggak mau jadi pengusaha, mereka mau fokus berkarir sebagai karyawan. Lalu kemudian saya tanya, oke, kalau kamu jadi karyawan, 10 tahun lagi apa goalmu? Kamu akan menjadi apa 10 tahun lagi? Dan dari yang jemput saya 4 orang, empat-empatnya bilang 4 tahun lagi saya ingin sudah mencapai di tingkat tertentu di perusahaan saya, di perusahaan tempat dia bekerja. Ada yang bilang mau jadi manajer, ada yang bilang mau jadi director, ada yang bilang mau jadi apa namanya, saya semacam senior vice something lah, entah senior vice director atau vice manager gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka cerita bahwa di Taiwan itu, ini mereka yang cerita ya, di Taiwan itu sebetulnya banyak orang yang memang fokusnya ingin berkarir. Lalu kemudian di luar negeri, maksudnya seperti di Indonesia, di negara-negara lain, banyak orang yang ingin memulai bisnisnya sendiri. Di Taiwan itu mereka eh, banyak banyak of course yang pengen jadi pengusaha, tapi juga mereka ingin berkarir juga di kantornya gitu. Nah, lalu kemudian saya tanya, lalu kemudian apakah di Taiwan orang-orangnya ingin mencapai financial freedom kah, ingin mencapai yang namanya kebebasan finansial? Mereka bilang, ya tentu saja semua orang pengen bebas finansial. Lalu kemudian saya tanya, bagaimana caramu sebagai karyawan bisa mencapai financial freedom? Karena gini, saya selalu, ini pendapat pribadi saya ya, semua orang bisa financially free, sangat bisa. Gak mesti kamu tuh seorang pengusaha baru bisa bebas finansial. Saya selalu bilang bisa. Bahkan seorang PNS pun sebetulnya bisa, asal ngerti gimana cara ngelola uangnya. Nah, mereka cerita gini, tidak ada hubungannya antara apa karir kita dengan financial freedom, karena semua karir itu bisa mencapai financial freedom. Gimana caranya? Yang penting kita pinter aja menyimpan uang yang kita dapatkan dari gaji. Dan salah satu member juga bilang gini, kalau kita lihat dari sisi persentase suksesnya, sebetulnya mana sih yang lebih tinggi peluang suksesnya? Punya bisnis apa jadi karyawan? Kalau kita start bisnis, apalagi kalau misalnya apa namanya, di Taiwan ini katanya yang namanya modal itu cukup mahal gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa punya akses ke modal yang besar. Nggak kayak di Indonesia nih, yang namanya uang berputar sangat besar. Di Taiwan tidak sebesar itu sebetulnya. Ini menurut mereka. Dan dia bilang gini, kalau di sini kita dengan modal yang terbatas dan kita memaksakan diri mulai bisnis, sebenarnya bisa, tapi peluang suksesnya kecil sekali. Mungkin tidak sampai 10%, dan memang secara statistik seperti itu ya. Tapi kemudian saya tanya, tapi kan kamu sebagai karyawan juga bisa dipecat, lalu kemudian hilang deh semuanya, income kamu hilang. Mereka bilang betul, sebagai karyawan bisa dipecat, tapi berapa sih persentase? Kita bicara persentase ya, karyawan yang dipecat akhirnya. Ya ada, tapi mungkin nggak banyak. Kalaupun dipecat itu kemungkinan besar karena mereka nggak perform. Selama mereka perform dan selama ekonomi tidak ekstrim berubahnya, seperti pas COVID kemarin kayak gitu kan, itu sebenarnya peluang untuk dipecat itu mereka bilang relatively small dibandingkan dengan kalau kita mulai bisnis yang sebetulnya dari awal peluang suksesnya juga udah 10%. Saya pikir wah ini bener juga nih, kalau sama apa namanya, kalau kita bicara seperti itu ini bener banget. Lalu kemudian mereka bilang
Kalau saya kerja di kantor orang, di perusahaan orang, lalu kemudian saya digaji, dan kemudian saya masih tinggal sama keluarga, saya masih tinggal sama orang tua saya, sehingga pengeluaran saya sedikit, hampir semua income saya bisa saya investasikan. Dia bilang kayak gitu, dan itu menurut saya keren banget statementnya, itu keren banget. Jadi mereka sadar betul bahwa karena mereka masih tinggal sama orang tua, yang namanya biaya tempat tinggal itu free, gratis ya, nggak mungkin dong kita bayar sewa ke orang tua kita kan. Lalu kemudian yang namanya biaya makan itu free, gratis. Lalu kemudian banyak biaya-biaya lain, biaya listrik, biaya air, segala macam. Apa sih kemarin mereka bilangnya, bills ya, maaf, monthly bills, jadi tagihan tiap bulan seperti listrik, air, dan macam-macam. Itu ya mereka nggak usah bayar, mereka nggak usah pikirin. Jadi hampir semua income itu bisa diinvestasikan. Nah, inilah kuncinya sebetulnya kalau kita mau financially free. Kalau kita mau financially free, memang betul kita harus investasi, kita harus banyak spend uang untuk beli aset, di mana aset ini yang menghasilkan passive income, dan ketika kita udah menghasilkan passive income yang cukup besar sehingga bisa membayar biaya hidup kita, ya di sanalah kita financial freedom. Sesimpel itu sebetulnya strateginya, sesimpel itu caranya. Nah, permasalahannya banyak orang yang dapat income entah dari bisnis, entah dari gaji sebagai karyawan, entah yang dapat warisan, hadiah, segala macam. Tapi kemudian dibelanjainnya konsumtif. Ketika dibelanjainnya konsumtif, ya mereka nggak akan bisa punya aset. Ketika nggak punya aset, mereka nggak akan bisa punya passive income. Tanpa passive income, lupakanlah financial freedom. Jadi sekali lagi kuncinya, nggak harus bisnis untuk bisa financial freedom. Dan sebagai karyawan pun bisa, sebagai PNS pun bisa. Kuncinya adalah ya kita harus bisa ngelola keuangan kita dengan baik. Salah satu kuncinya adalah kita harus bisa menginvestasikan sebagian dari income kita untuk kita investasikan menjadi aset-aset yang menghasilkan passive income. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi tahan dulu deh gaya hidup, mau beli barang mewah, baju branded, itu ntar, boleh, itu ntar, tapi belinya pakai passive income, it's okay. Tapi kalau misalnya kita belum punya aset yang menghasilkan passive income, ya tahan diri dulu. Nanti kalau kita udah financial freedom, wah kita mau tiap hari traveling, jalan-jalan juga bisa, mau keliling dunia juga bisa. Oke, jadi mungkin yang mau saya share mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.